Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali di channel Halo Iwa. Dalam hal ini saya akan sedikit membahas tentang beberapa waktu ke belakang ada VT-VT yang memperlihatkan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seorang hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Bapak Saldi Isra. Dalam hal ini terkait dengan gugatan seorang tenaga pendidik atau guru yang menggugat status P3K supaya menjadi PNS. Dalam pernyataannya Pak Saldi Isra menyatakan sebuah analogi ketika berbicara P3K itu kan sebuah pilihan, PNS itu adalah sebuah pilihan, dengan menganalogikan bahwa seorang DPR dia mencalonkan diri sebagai DPR, mana mungkin di suatu ketika dia akan menjadi seorang presiden atau ingin menjadi seorang presiden. Saya kira ketika dihadapkan dengan fenomena P3K dan PNS dalam hal ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja. Kita lihat secara histori ke belakang. Kenapa kita atau kenapa guru atau kenapa tenaga teknis hari ini berstatus P3K baik yang penuh maupun paruh? Sebetulnya kita tidak punya pilihan. Beda logikanya harus tepat ketika melogikakan antara P3K dengan PNS. Ketika berbicara P3K, kita tidak diberikan pilihan. Regulasi yang berkembang saat ini di Indonesia terkait ASN, betul secara undang-undang ASN itu terbagi menjadi dua, yaitu P3K dan PNS dan P3K. Tetapi dalam realitanya kita lihat contoh guru itu kenapa terjadi di 2021 itu pengangkatan P3K dan regulasi P3K itu mulai digaungkan pada masa itu, karena memang selama dua periode atau kurang lebih 10 tahun itu pengangkatan ASN guru khususnya sebagai PNS itu sangat minim. Bahkan ada moratorium untuk pengangkatan PNS untuk PNS guru, sehingga di 2020 kemudian di 2021 melihat angka pensiun yang cukup banyak, maka dikeluarkanlah regulasi pengangkatan P3K bagi guru-guru yang berstatus honorer. Di situ jelas kita tidak diberikan pilihan. Kita tidak diberikan pilihan apakah kita memilih menjadi P3K atau kita memilih untuk menjadi PNS. Kalau saja waktu itu ada pilihan kita diarahkan untuk memilih menjadi PNS, saya yakin semua guru itu akan memilih menjadi PNS. Kenapa? Pertama, karena memang secara kesejahteraan dan lain sebagainya, masa depan dan lain sebagainya, jenjang karir dan lain sebagainya, itu lebih terjamin. Beda ketika hari ini kita berstatus sebagai P3K, jenjang karir tidak jelas, masa depan apalagi dan lain sebagainya. Jadi posisikan pada kami yang hari ini berstatus P3K itu bukan pilihan. Kami tidak diberikan pilihan. Kami tidak punya pilihan pada saat itu. Kalau saja waktu itu ada pilihan kami memilih PNS atau P3K, sehingga kita memutuskan untuk ikut rekrutmen PNS guru, tidak memilih untuk rekrutmen P3K guru, maka kita akan memilih PNS guru ketimbang P3K guru. Itu yang harus dipahami saya yang terhormat Pak Saldi Isra, bahwa menempatkan kami pada posisi yang menganalogikan kenapa P3K itu kan pilihan, kemudian PNS itu bilang, kenapa memilih P3K? Tidak ada pilihan, pada saat itu tidak ada pilihan. Belum lagi undang-undang ASN, undang-undang tentang P3K menyatakan bahwa ASN PNS itu ada batasan usia maksimal 35 tahun. Bayangkan pada saat itu kami guru di daerah ada yang usianya sudah 40 tahun lebih, bahkan sudah mendekati masa pensiun. Sementara pengabdian kami sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun. P3K itu sebagai jembatan kami untuk memperbaiki kesejahteraan kami sebagai guru. Jangan samakan kami dengan pola rekrutmen DPR sehingga Bapak menyatakan bahwa
Kenapa memilih P3K? Kenapa tidak memilih PNS? So, bukan itu konteksnya. Kami tidak diberikan pilihan. Bahkan sebetulnya negara berhutang banyak pada kami para tenaga honorer. Belasan tahun kami menghonor, puluhan tahun rekan-rekan kami mengabdi pada negara ini, mengisi kekosongan ASN, PNS, guru. Negara berhutang pada kami. Kalau kita mau hitung-hitungan, negara berhutang banyak pada kami. Bagaimana kami sudah menelurkan berbagai generasi, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi polisi, atau bahkan ada yang menjadi anggota dewan. Posisikan itu. Jadi ketika pasal di Isra menyatakan bahwa gugatan P3K untuk menjadi PNS itu salah kaprah karena itu sudah menjadi pilihan kami, itu salah. Salah menganalogikan, salah memakai logika berpikir. Kami tidak punya pilihan. Pada saat itu kami tidak punya pilihan dan kami tidak diberikan pilihan. Sehingga pesannya adalah ketika berbicara P3K dan PNS, hari ini betul terjadi dikotomi, ada pengkotakan. Bahkan P3K itu dijadikan ASN nomor 2, kelas 2. Padahal kita bekerja sama di lapangan, di sekolah kita sama, tidak ada pembeda. Yang ASN PNS kerjanya seperti itu. Kita yang ASN P3K kerjanya pun sama seperti itu. Bahkan mungkin ya, kalau berbicara secara etos kerja, maaf, kami mungkin akan lebih baik ketimbang mereka. Maaf, ini harus saya sampaikan. Bayangkan hari ini ketika berbicara guru, saya berbicara guru di lokal Kabupaten Sukabumi saja, kita kekurangan guru. Angka pensiun guru yang PNS itu luar biasa banyak, sementara pengangkatan sangat minim. Pertanyaannya, bagaimana bisa mengisi kekosongan itu? Saya yakin ketika itu tidak ada yang mengisi, rusaklah masa depan. Chaoslah dunia pendidikan kita. Maka tidak salah kami mengatakan bahwa negara berhutang kepada para guru honorer. Maka ketika berbicara kesejahteraan, bayangkan hari ini saja P3K paruh waktu, statusnya ASN, Pak. Mohon maaf, harus saya sampaikan, statusnya ASN, punya NIP. Tapi apa yang terjadi? Gajinya tidak sama, atau gajinya tidak lebih besar dari apa? Dari tukang ojek. Kalau tukang ojek sehari ke gaji 50.000 itu masih besar. Ada P3K paruh waktu gajinya cuma 300.000, padahal dia punya NIP. Bayangkan itu. Negara sudah zolim kepada kita semua. Saya tidak mau menggandengkan logika berpikir antara guru dengan MBG, antara guru dengan pegawai MBG. Itu punya ranah berbeda. Walaupun dalam konteks anggaran itu menggerus anggaran pendidikan, tetapi kita kesampingkan itu. Kita lihat dari postur hari ini, realitanya seperti apa. Guru punya peran penting dalam membentuk generasi bangsa. Visi Indonesia Emas 2045 saya kira hanya angan-angan semata kalau hari ini negara abai terhadap guru. Lihat lagi kemarin tayangan Seskap menyatakan pemerintah sekarang ini sudah sangat concern terhadap guru, pada honor dikasih insentif tambahan dan lain sebagainya. Ingat amanat undang-undang, hari ini sudah tidak ada lagi honor secara aturan perundang-undangan. Kalaupun ada itu ilegal, tidak sesuai regulasi. Artinya apa? Yuk bersama-sama, negara ini akan maju kalau menghormati jasa-jasa gurunya, kalau memuliakan gurunya. Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito, pada saat Jepang dibombardir, dibom atom, kota Nagasaki dan Hiroshima,
bukan menanyakan berapa jumlah insinyur, bukan menanyakan berapa jumlah tentara, bukan menanyakan berapa jumlah polisi, berapa jumlah anggota dewan, berapa jumlah pejabat yang masih ada, tapi yang ditanyakan adalah berapa jumlah guru yang tersisa. Sebegitu concernnya pemerintah Jepang pada saat itu terhadap guru. Hasilnya apa? Jepang menjadi macan Asia. Karena memang diangkatnya derajat orang yang berilmu salah satunya adalah dengan memuliakan guru. Tidak akan menjadi barokah ilmunya kalau gurunya tidak dimuliakan. Terima kasih. Semoga ini menjadi pemikiran kita semua. Jangan sampai negara abai terhadap kesejahteraan, terhadap jasa para guru, para tenaga kependidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.